Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Firmansyah dari kelas Teknik Elektronika 2C. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perawatan dan perbaikan, yaitu mata kuliah perawatan perbaikan. Kali ini saya akan melakukan perawatan dan perbaikan pada Blender. Perawatan dan perbaikan. Sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari perawatan dan perbaikan. Perawatan adalah tindakan yang dilakukan secara rutin dan terencana untuk memastikan bahwa peralatan, mesin, atau infrastruktur berfungsi dengan baik dan untuk mencegah kerusakan atau kegagalan. Tujuan utama perawatan adalah untuk mempertahankan kinerja optimal dan memperpanjang umur operasional aset. Selanjutnya, pengertian perbaikan atau repair adalah tindakan yang dilakukan setelah peralatan, mesin, atau infrastruktur mengalami kerusakan atau kegagalan untuk mengembalikan fungsi normalnya. Perbaikan dilakukan sebagai respon terhadap masalah yang sudah terjadi, bukan sebagai tindakan pencegahan. Selanjutnya, jenis perawatan dan perbaikan. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis perawatan dan perbaikan. Yang pertama yaitu jenis perawatan. Perawatan preventif, tindakan yang dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal atau interval waktu tertentu. Yang kedua, perawatan prediktif, menggunakan data dan analisis untuk memprediksi kapan peralatan akan mengalami kerusakan sehingga tindakan perawatan dapat dilakukan sebelum kerusakan terjadi. Nomor 3, perawatan korektif, tindakan yang diambil untuk mengembalikan fungsi peralatan setelah ditemukan masalah atau tanda-tanda kerusakan. Yang keempat, perawatan rutin, tindakan perawatan harian yang dilakukan untuk memastikan operasional normal peralatan. Selanjutnya, penjelasan mengenai jenis perbaikan. Yang pertama, perbaikan darurat. Tindakan perbaikan yang dilakukan segera setelah terjadi kerusakan untuk menghindari konsekuensi yang lebih parah. Perbaikan terencana. Yang kedua, tindakan perbaikan yang dijadwalkan setelah kerusakan ditemukan tetapi tidak memerlukan tindakan segera. 3. Rekondisi. Tindakan perbaikan yang melibatkan peningkatan atau penambahan teknologi baru pada peralatan lama untuk meningkatkan kinerja atau efisiensi. Selanjutnya, perawatan dan perbaikan pada Blender. Kali ini saya memilih alat yaitu Blender karena saya juga memiliki alat Blender yang ketika saya nyalakan itu dia tidak berfungsi dengan semestinya atau tidak menyala, yaitu mati. Dan kerusakan pada Blender ini dengan perwujudan bahwa saya akan memilih dan juga tentunya untuk perawatan perbaikan yang terpilih untuk pada Blender ini yaitu perawatan korektif. Perawatan korektif yaitu tindakan yang diambil untuk membalikan fungsi peralatan setelah ditemukan masalah atau tanda-tanda kerusakan. Perbaikan darurat, tindakan perbaikan yang dilakukan segera setelah terjadi kerusakan untuk menghindari konsekuensi yang lebih parah. Ya, tentunya saya memilih perawatan dan jenis perbaikan ini karena ya tentunya alat ini yang sebelumnya berfungsi tiba-tiba rusak dan tentunya saya harus memperbaiki alat tersebut sehingga tidak terlalu lama rusak dan juga tentunya lama-kelamaan mungkin tidak bisa digunakan. Identifikasi kerusakan pada Blender yang akan saya perbaiki. Setelah dilakukan pembongkaran pada Blender, ditemukan kerusakan pada Blender yaitu perak kabel dan juga dioda yang seharusnya tersambung ke arah steker untuk menyalakan Blender itu terputus, maka tentunya harus dilakukan penyolderan kabel dan dioda agar kembali terpasang seperti semula sehingga Blender dapat menyala seperti biasanya atau seperti semula. Alat dan bahan perawatan dan perbaikan ya tentunya sebelum melakukan itu harus memiliki multimeter, tapi jika memungkinkan tidak menggunakan multimeter juga tidak apa-apa. Yang kedua tentunya ada solder karena kerusakan yang terjadi yaitu pada kabel dan juga dioda yang terputus itu tidak menyambung. Solder ini untuk menyambungkan. Yang ketiga tentunya ada tinol, peralatan yang harus ada dengan adanya solder. Dan keempat yaitu dioda, tapi dioda kali ini yaitu masih bagus, tentunya kita bisa pakai lagi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perbaikan, yaitu yang pertama bongkar Blender dan lihat kondisi komponen pada Blender.
Yang kedua, jika komponen masih dalam kondisi baik, maka perlu dilakukan pengecekan. Yang ketiga, jika komponen terlihat rusak atau ada kabel yang putus, artinya hal tersebut yang membuat blender mati. Yang keempat, menggunakan alat ukur multimeter atau taspen. Yang kelima, ganti komponen yang rusak jika hasil identifikasi komponen rusak dan harus diganti. 6, pasang kembali blender ke kondisi semula. Untuk perbaikan akan ditampilkan setelah video ini. Nanti saya akan tampilkan untuk langkah-langkah perbaikan dari blender yang rusak tadi. Video itu akan ditampilkan setelah ini. Baik, di sini saya akan memperbaiki satu alat, yaitu blender. Blender ini identifikasi yang pertama kerusakannya yaitu tidak bisa menyala. Coba kita cek untuk kondisi awal dari blender ini. Setelah sakral dicolok dan tombol ditekan, blender ini tidak menyala. Selanjutnya kita coba untuk bongkar blender ini dan kita cek kerusakannya apa saja. Setelah kita bongkar, kita dapat mengetahui kerusakan yang ada pada blender ini, yaitu yang pertama kita lihat yaitu ada kabel yang menuju ke steker ini tidak tersambung, ternyata lepas, dan juga ke dioda ini yang satu ini juga terlepas. Dan cara untuk mengatasi ini tentunya kita dapat menyambung atau menyolder bagian ini. Selanjutnya kita akan melakukan penyolderan untuk bagian ini dengan tinol dan juga solder tentunya. Baik, untuk selanjutnya panaskan solder dan kita mulai menyambungkan dioda tadi yang lepas dengan kabel yang terlepas juga. Yang pertama kita bisa sambungkan dioda terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa sambungkan kabel yang terlepas tadi. Oke, sudah tersambung. Ya, untuk sambungannya tersebut seperti ini ya. Untuk dioda yang lepas kita sambungkan dengan kabel hitam ini untuk menuju ke steker untuk mengatur nyala mati dari blender ini. Selanjutnya akan kita coba untuk blendernya dapat menyala atau tidak. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk jalankan blender ini setelah kita perbaiki, yaitu dengan menyambungkan kabel dan dioda yang tadi terlepas. Setelah kita solder, kita coba colokan saklar yang pertama tentunya. Kita coba tekan tombol yang pertama, tombol yang kedua, untuk tombol yang kedua. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perawatan dan perbaikan, yaitu pada alat blender seperti yang dijelaskan sebelumnya. Untuk blender kali ini yaitu mengalami kerusakan pada keputusan putus kabel dan juga dioda, dan seharusnya kita juga harus memperbaiki, menyolder kembali dari dioda dan kabel yang putus tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.